Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Dwi Jayanti, dan kedua rekan saya, Ibu Yani dan Risha Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan bab 6 mengenai Control Self Assessment. Definisi dari CSA sendiri yaitu IAA mendefinisikan CSA yaitu sebagai proses yang mana efektivitas pengendalian internal diperiksa dan dinilai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua tujuan bisnis akan dicapai. Umumnya, CSA diterapkan lebih komprehensif dan terfokus yaitu di area-area yang berisiko bagi organisasi, lebih menekankan pengendalian internal dan berorientasi pada pengumpulan informasi sehingga diharapkan CSA dapat mengurangi pekerjaan audit yang nilainya rendah dan lebih fokus pada area-area utama yang memerlukan perbaikan sehingga menimbulkan berbagai informasi. Selanjutnya, manfaat dari Control Self Assessment yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi manajemen. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan kesadaran manajemen tentang tanggung jawab atas penilaian risiko dan pengendalian aktivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan proses atau aktivitas. Ketiga, membantu manajemen dan staf dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta pertanggungjawaban manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif. Dan yang terakhir, dengan adanya lokakarya, maka tiap tingkatan manajemen akan bertemu dan berdiskusi dan meningkatkan komunikasi di setiap tingkat atau jenjang. Yang kedua, yaitu manfaat bagi auditor internal. Yang pertama, CSA menjadi sarana bagi auditor internal untuk meningkatkan dan menguji self-control. Yang kedua, meningkatkan peran dan fungsi audit internal dalam mengevaluasi risiko dan pengendalian. Yang ketiga, memperoleh gambaran tentang audit yang lebih terfokus, sederhana tetapi lingkupnya lebih komprehensif. Dan yang terakhir, keempat, merefleksikan auditor sebagai konsultan, bukan sebagai polisi. Selanjutnya untuk presentasi akan dilanjutkan rekan saya Risha Fauzia. Terima kasih. Yang ketiga, bagi komite audit. Yang pertama, informasi yang dihasilkan dari kegiatan CSA menjadi lebih tepat waktu. Yang kedua, memperoleh informasi yang luas mengenai kondisi pengendalian internal di organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman atas resiko dan pengendalian. Yang keempat, efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses audit. Proses dan program audit CSA. Proses pelaksanaan CSA dapat menggunakan beberapa pendekatan. A. Lokakarya. Prosesnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasilnya kepada pihak-pihak terkait. B. Survei, yaitu dengan pengisian kuesioner. Melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan pengendalian internal pada tiap audit. C. Wawancara secara terstruktur. Metode wawancara dilaksanakan secara terencana dengan baik yang merujuk pada pedoman, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, kendala CSA. Yang pertama, memungkinkan adanya resistensi dari peserta sehingga dapat berakibat gagal terlaksana atau gagal dalam menyusun kesimpulan bahasan. Yang kedua, adanya potensi intimidasi dari peserta yang lebih tinggi jabatannya, sehingga peserta lain kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, jumlah peserta banyak dapat menyebabkan peserta kurang bisa berkonsentrasi dalam pembahasan masalah dan pengambil langkah-langkah dalam penyelesaian. Yang keempat, dari hasil final pembahasan, terkadang rekomendasi telah disepakati dan ditindaklanjuti kurang diperhatikan pada saat diimplementasikan. Yang kelima, kurangnya pemahaman peserta disebabkan karena desain pelatihan yang kurang menarik sehingga peserta kurang berminat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.